Record. Harusnya udah ya. Masuk nggak? Udah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Romo, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok Kamin Clustering akan memberikan penjelasan mengenai dataset adult. Di sini untuk anggota kami ada Grace dengan NIM 064, ada Putri dengan NIM 068, dan saya sendiri Tias dengan NIM 090. Jadi untuk beberapa hal yang akan kita bahas di dalam video ini, yang pertama itu ada mengenai rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat, terus ada juga urutan pelaksanaan, terus ada juga tentang datanya, EDA, output yang akan dihasilkan, metode yang digunakan, kemudian ada kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama itu tentang datanya. Data yang akan digunakan itu adalah dataset adult, dan data ini kami ambil dari UC Machine Learning. Data adult ini merupakan dataset yang biasanya itu digunakan untuk memprediksi tingkat pendapatan berdasarkan informasi pribadi seseorang. Jadi dalam data ini itu akan ada eh, faktor-faktor demografi dan juga fitur-fitur lainnya yang dapat menggambarkan diri seseorang. Kemudian ada beberapa rumusan masalah mendasar yang akan kami pecahkan dalam penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana penerapan metode Kamin clustering dapat membantu penulis dalam mengelompokkan individu berdasarkan pada karakteristik demografis dan pekerjaan mereka dalam kelompok klaster yang mirip. Yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil clustering yang didapatkan dari metode Kamin clustering. Kemudian tujuan yang hendak dicapai sendiri ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi pengelompokan individu berdasarkan pada karakteristik demografis dan pekerjaan mereka dalam pengelompokan klaster yang mirip menggunakan Kamin clustering. Yang kedua itu mengetahui cara untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil clustering yang didapatkan dari metode Kamin clustering. Output atau luaran yang akan dihasilkan yaitu jumlah klaster terbaik yang dihasilkan oleh model. Mengingat dataset ini adalah dataset untuk klasifikasi, bukan untuk clustering, maka akan dilihat jumlah klaster yang terbaik menggunakan Kamin clustering, di mana kolom yang menjadi target atau label kelas sudah di-drop sebelumnya. Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini. Di sini ada dua. Yang pertama bagi masyarakat sendiri, nantinya itu harapannya dapat mengelompokkan individu dalam beberapa klaster. Nah, masyarakat sendiri itu nantinya dapat mengidentifikasi apa saja sih karakteristik demografis dan juga pekerjaan yang dapat mempengaruhi pendapatan. Selain itu, hal ini juga dapat membantu masyarakat dalam memahami faktor-faktor apa saja yang berkorelasi pada tingkat rendah atau tingginya suatu pendapatan. Kemudian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan penerapan metode Kamin clustering, dapat memberikan pengujian serta pengembangan algoritma clustering pada masalah tertentu dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga hal ini juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta wawasan kita dalam mengembangkan metode yang digunakan. Oke, Selanjutnya kita beralih ke bagian metodologi. Yang pertama kita ke data dulu. Nah, jadi dataset yang kami gunakan sudah dijelaskan tadi itu adalah dataset DALT. Nah, dataset ini itu kami peroleh dari UCI Machine Learning. Dataset adult ini itu merupakan dataset yang biasanya digunakan untuk memprediksi pendapatan berdasarkan informasi pribadi seseorang. Data ini berisi demografi dan fitur-fitur lain yang menggambarkan seseorang. Dataset ini
itu terdiri dari 15 features dan juga 48.842 instance. Nah, di sini bisa kita lihat untuk featuresnya sendiri atau atributnya ada age, work class, lalu final wage, education, dan seterusnya sampai ke income. Next. Selanjutnya, metode apa sih yang akan kita gunakan? Nah, untuk metode yang kita gunakan ini itu adalah salah satu metode unsupervised, yaitu K-means clustering. Nah, jadi dengan metode K-means clustering ini, data-data akan dibagi menjadi beberapa cluster berdasarkan kemiripan fitur dari data-data tersebut. Nah, setiap cluster ini akan memiliki masing-masing satu centroid atau titik pusat dari cluster yang akan menjadi pusat dalam menentukan data-data yang akan menjadi satu klaster dengan centroid tersebut. Nah, untuk penentuan jumlah klaster yang optimal ini terdapat beberapa cara yang dapat digunakan. Nah, beberapa caranya yaitu elbow method dan juga silhouette coefficient. Nah, jadi kalau misalkan elbow method itu jadi pada plotnya nanti yang merupakan yang membentuk elbow atau siku itu akan menjadi jumlah klaster yang optimal. Nah, sedangkan kalau misalkan di silhouette coefficient, jadi titik yang paling tinggi dari plot itu akan menjadi jumlah klaster yang akan kita gunakan. Nah, tapi berdasarkan sumber-sumber yang kami cari, yang lebih optimal dibandingkan elbow method dan juga silhouette coefficient itu adalah silhouette coefficient. Next. Nah, selanjutnya seperti apa tata cara urutan pelaksanaannya? Ya, processingnya seperti apa? Pre-processingnya seperti apa? Nah, jadi di data kami ini terdapat beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Di sini ada beberapa missing values, lalu kita juga menghapus features yang tidak relevan, lalu melakukan encoding fitur kategorial. Nah, untuk missing values-nya sendiri ini, jadi ada beberapa data yang eh, dia itu datanya diisi dengan tanda tanya. Nah, di sini kami mengubah tanda tanya itu menjadi none, lalu kemudian kami drop datanya. Lalu kemudian kami juga melakukan duplikasi terhadap baris yang duplikat. Kami melakukan drop baris-baris yang duplikat. Nah, selanjutnya kami juga melakukan penghapusan fitur yang tidak relevan. Jadi, pokoknya fitur atau atribut yang tidak berkaitan dengan data-data atau income begitu kami hapus beberapa di antaranya itu ada race, ada captain loss dan sebagainya, capital loss dan sebagainya. Kemudian kami juga melakukan encoding fitur kategorikal. Jadi di sini tuh untuk data-data yang kategorikal kami ubah menjadi data-data numerik agar mudah melakukan clusteringnya. Lalu untuk bagian ekstrak ciri, ya seperti biasa ada reduksi dimensi, lalu kami juga melakukan normalisasi untuk datanya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke demo program. Baik, selanjutnya akan dilakukan demo program. Boleh screen, oke. Udah kelihatan teman-teman? Udah kelihatan belum ya? Oke. eh untuk pertama, kita akan melakukan instalasi import untuk beberapa library yang dibutuhkan. Kemudian kita akan melakukan read data CSV dengan dataset adult. Dapat kita lihat 5 data pertama, yaitu sebagai berikut. Dalam dataset ini terdapat 15 atribut sesuai yang disebutkan tadi di awal. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa missing values yang ada berupa question mark. Oleh karena itu kita identifikasi terlebih dahulu atribut yang memuat question mark ini atau tanda tanya. Terdapat 3 kolom yaitu work class, occupation, dan kemudian native country. Bisa dilihat terdapat tanda tanya
tandanya dan juga tandanya tiga kolom tersebut. Kemudian data yang berisi tanda-tanya tersebut diganti dengan NaN menggunakan pandas. Dapat kita lihat di atribut nomor 5, baris nomor 5 sudah terganti dengan NA atau NaN. Kemudian kita identifikasi lagi apakah masih terdapat question mark atau tanda tanya. Di sini sudah tidak ada lagi dengan ditandai dengan kolom contain question mark. Bisa dilihat di salah satu atribut yang ditampilkan yaitu occupation. Kemudian dilakukan drop untuk setiap baris yang memiliki nilai NaN. In place true artinya bahwa data frame asli lah yang akan dilakukan manipulasi. Dapat kita lihat bahwa kolom baris kelima sudah di drop karena mengandung nilai NaN. Bisa dilihat dari hasil unik dari kolom occupation. Sudah tidak ada lagi nilai NaN atau question mark. Kemudian kita melihat data yang duplikat. Terdapat 47 baris yang merupakan duplikat. Data duplikat tersebut kami hapus. Kemudian saat dilihat menggunakan dataset info, semua hasil dari drop nilai NaN dan juga hasil dari drop data yang duplikat menghasilkan bahwa eh, dimensi dari dataset ini berubah menjadi 45.175 dataset atau baris. Kemudian kita cek lagi untuk data apakah masih ada yang nol, sudah tidak ada. Kita melihat karakteristik atau statistik dari data yang numerik menggunakan dataset don't describe. Kemudian kita bisa melihat untuk describe atribut yang non-numerik atau kategorial. Kemudian dilakukan visualisasi. Berikut merupakan beberapa histogram untuk nilai-nilai yang ada untuk atribut setiap seperti age, work class, education, yang berisi frekuensi untuk setiap atributnya. Kemudian kita juga bisa melihat heat map yang berisi relasi antar atribut atau hubungan antar atribut. Dapat dilihat bahwa hubungan antar atribut tidak terlalu erat, ditandai dengan semakin gelapnya warna, semakin menandakan bahwa hubungannya tidak erat. Semakin terang, semakin erat hubungan antar atribut. Kemudian kita lakukan feature scaling dengan melakukan drop untuk educational number, trace, capital gain, capital loss, income, dan juga final weight. Kami melakukan drop beberapa kolom tersebut karena kami rasa beberapa atribut tersebut tidak terlalu memengaruhi terhadap nilai clustering kami. Kemudian kita bisa lihat bahwa data yang kolom-kolom yang sudah di drop tadi sudah tidak ada dalam dataset. Kemudian untuk setiap atribut yang kategorial kita lakukan label encoder dengan menggunakan metode fit transform untuk mengubah dari kategorial menjadi numerical. Berikut adalah hasil dari label encoder. Kemudian kita masuk ke K-means model. Dalam K-means model ini digunakan standar scalar, yaitu digunakan untuk melakukan standarisasi nilai 0, nilai rata-rata 0, dan juga standar deviasinya 1.
Kemudian untuk melihat jumlah klaster, kami melakukan dua cara, yaitu tadi sudah disebutkan, yaitu dengan elbow method dan juga dengan silhouette score. Yang pertama dengan elbow method bisa dilihat dari gambar ini, patahan ada di angka 4. Dapat kita lihat dari hasil dari knee locator-nya. Kemudian dengan melakukan angka 4 ini hasilnya adalah 4 klaster. Kemudian kita bisa lihat untuk center-centernya setiap klaster itu ada 4 tadi. Berikut kemudian nilai inersianya merupakan 80,93432,9915616. Nilai ini cukup tinggi untuk nilai inersia. Kemudian yang kedua merupakan menggunakan silhouette score. Dihasilkan nilai silhouette score yaitu 0,189 sekian. Nilai silhouette score 0 merupakan artinya menandakan untuk jumlah klasternya. Dari visualisasi dapat dilihat bahwa nilai yang paling optimal ada di angka 3, sehingga menurut siluet coefficient method, klaster yang dihasilkan adalah 3 yang paling optimal. Karena dari beberapa web dan juga jurnal-jurnal yang kami lihat bahwa siluet method merupakan salah satu metode yang paling baik daripada elbow method untuk menentukan klaster, sehingga kami memilih untuk menggunakan jumlah klaster sebanyak 3. Kami juga melakukan beberapa evaluasi dengan menggunakan Davis-Goldin Score dengan nilai indeksnya yaitu 4,778 sekian. Kemudian kami juga melakukan PCA yang akan dijelaskan oleh Putri. Silakan, Put. Oke, selanjutnya kita ke bagian PCA. Jadi yang pertama kita perlu import dulu untuk PCA agar bisa nanti digunakan. Nah, selanjutnya kita juga bikin inisialisasi. Di sini tuh kita pakai untuk end components-nya itu di sini terserah kita mau berapa. Cuma di sini kita mau pakai 2 karena kita mau bikin jadi untuk klasternya itu nanti dibagi 2. Sebenarnya fungsi dari PCA ini tuh untuk reduksi dimensi. Jadi data-data yang udah kita dataset yang udah kita bikin tadi itu udah kita reduksi. Jadi di sini tuh ada jadi dua data, ada PCA 1 sama PCA 2. Nah, di sini juga ada untuk K-means clusteringnya kita ubah menjadi 3 cluster nantinya. Lanjut, eh, ja- lalu ada bagian untuk menambahkan kolom cluster ke data frame hasil PCI. Lalu selanjutnya ada visualisasi hasil clustering. Nah, di sini bisa dilihat, jadi ada tiga buah cluster dengan 3 sentroidnya masing-masing yang berwarna merah. Jadi bisa dilihat, jadi ini tuh K-means clustering menggunakan PCI. Seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulan, Chris silahkan. Baik, untuk kesimpulan yang kami akan sampaikan yaitu nilai yang optimal untuk clustering, K-means clustering dengan data set adult ini adalah 3. Mengapa kami sebut optimal? Karena kami menggunakan beberapa metode, yaitu dengan elbow method dan juga silhouette method, didapatkan bahwa yang optimal merupakan 3 dengan metode silhouette score. Kemudian nilai inersia yang tinggi menandakan bahwa menurut kami bahwa dataset adult ini kurang cocok jika jika dianalisis menggunakan K-means clustering, karena memang pada awalnya dataset ini merupakan dataset untuk eh, klasifikasi. Mungkin keterbatasannya bagi kami kendalanya yaitu jika mau memaksimalkan jumlah clustering bisa diubah-ubah atau dicoba-coba dengan melakukan reduksi dimensi atau juga evaluasi yang lebih lanjut dengan menggunakan beberapa metode. Berikut sekian kesimpulan dari kami, sekian presentasi dari kami.
Silahkan Tias, boleh gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika teman-teman juga memiliki saran dan lain-lain, bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat pagi.